Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang WASH. Apa sih itu WASH? WASH itu panjangannya yaitu Water, Sanitation, and Hygiene. Di mana pengertiannya sanitation itu sanitasi dan hygiene itu kebersihan. Nah, akses WASH yang terjangkau merupakan masalah kesehatan yang utama, terutama di usia berkembang. WASH memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan, harapan hidup, pembelajaran siswa, kesetaraan gender, dan isu-isu penting lainnya dalam pembangunan internasional. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Ternyata hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka buang air besar di ladang, di semak, di hutan, di sungai, di jalan, atau di ruang terbuka lainnya. Buang air besar sembarangan atau yang disebut dengan BABS berisiko besar terhadap kesehatan anak dan masyarakat. BABS dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit diare seperti korela. Seperempat dari semua anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia menderita diare yang merupakan penyebab utama kematian anak di negara ini. Itu menurut data dari UNICEF. Tahukah kamu, dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar.
Rutinitas sehari-hari apa saja sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak untuk konsep kebiasaan hidup bersih atau hidup sehat? Jadi yang pertama, kita bisa mengajarkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Nah, itu sangat-sangat penting untuk saat-saat sekarang, apalagi masa COVID ini. Kemudian diajarkan untuk teknik bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sepertinya sudah ada lagu-lagunya ya Ibu Bapak ya. Kemudian kita adakan sesi waktu khusus nih untuk menyampaikan pesan-pesan kebersihan mengenai manfaat dari mencuci tangan itu sendiri. Oke, pada saat kapan sih anak-anak diajarkan untuk mencuci tangan? Kita bisa mengajarkan anak-anak pada kedua waktu kritis, yaitu sebelum makan dan sesudah buang air. Entah itu buang air besar atau buang air kecil. Biasakan anak untuk mencuci tangan setelah buang air besar dan buang air kecil. Selain itu, untuk sekarang bisa juga kita ajarkan anak ketika setelah bermain di luar ruangan atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak langsung kita ajarkan, ayo nak, kita mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Kemudian tempat cuci tangan itu jadinya akhirnya akan aktif untuk dipergunakan. Kemudian kita ajarkan juga pembelajaran tentang pendidikan seksualitas dalam kegiatan toileting. Kemudian kita sediakan juga di sekolah itu, alangkah lebih baiknya pada sekolah disediakan toilet khusus untuk anak laki-laki dan khusus untuk anak perempuan. Jadi kita ajarkan juga pendidikan khusus dalam toileting untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Yuk, pastikan sekolah Anda memiliki sarana air bersih, jamban atau toilet, dan fasilitas cuci tangan yang layak untuk semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.